Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Bani Israel adalah kaum yang paling sering Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Mereka adalah kaum yang paling sering pula mengingkari janji. Mereka sering merusak komitmen dan memutarbalikkan fakta. Bahkan tak segan-segan mereka mendistorsi kitab-kitab Allah dan mengubahnya. Watak seperti ini membuat mereka mudah menjadi pengkhianat. Allah menceritakannya berulang kali di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk pelajaran dan peringatan kepada Rasulullah, juga sahabat serta umat Islam sampai akhir zaman. Karena semua akan bertemu, semua akan bergaul, dan semua akan berinteraksi dengan kaum ini. Sehingga dapat berhati-hati, sehingga bisa waspada terhadap ataupun sebelum tertipu oleh tipu daya dan pengkhianatan mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan, Ibnu Abbas menyebutkan dari Ibnu Ishaq dan beberapa ulama lainnya, bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam berangkat untuk memerangi penguasa zalim, ia memerintahkan kaumnya agar setiap kabilah mengangkat seorang pemimpin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengambil janji setia dari mereka semua. Janji setia itu bukan sembarang janji, melainkan janji timbal balik kepada Allah dengan mereka. Bila mereka berikan janji setia mereka kepada Allah dan mereka menunaikannya, maka Allah pun akan memberikan janji atau balasan yang berlipat ganda. Nah, proses perjanjian itu menggunakan sistem perwakilan, di mana setiap kabilah atau suku dari Bani Israel menunjukkan satu orang pemimpin mereka. Lalu pemimpin yang mereka tunjuk itu berjanji setia kepada Allah melalui Nabi Musa. Sedangkan kaum yang mereka wakili masuk dan terikat di dalam janji setia yang sama. Waktu itu Allah mengambil janji setia dari 12 orang pemuka Bani Israel yang mewakili 12 kabilah keturunan Nabi Yakub. Janji setia mereka itu apa? Pertama, mereka akan menunaikan sholat. Tentunya sholat yang sebenar-benarnya sholat. Tidak asal-asalan, penuh tunduk kepada Allah dan berefek kepada perilaku mereka. Kemudian janji yang kedua, mereka akan menunaikan zakat. Tentunya juga bukan sekedar membayar zakat harta saja, melainkan sebagai pengakuan terhadap nikmat Allah dan sebagai bentuk dari kepatuhan sekaligus ungkapan kepedulian yang tulus kepada sesama. Dan janji yang ketiga, mereka akan mengimani para Rasul Allah tanpa kecuali dan tanpa membeda-bedakan. Semua Rasul Allah datang dari Allah dan membawa agama, dan tentunya bila tidak mengimani salah satunya maka sama saja dengan mengingkari keseluruhannya. Lalu janji yang keempat, mereka kepada para Rasul, mereka iman bukan sekadar pemanis bibir saja, bukan seremonial belaka, namun iman yang diiringi dengan dukungan, pembelaan, keikutsertaan memikul beban-beban, juga berjuang dengan para Rasul dalam berdakwah. Dan janji yang keenam, mereka harus atau mereka juga ikut membayar infak umum di luar zakat wajib dengan penuh pengorbanan untuk kepentingan agama Allah. Dan itulah janji setia baiat mereka kepada Allah. Sebaliknya, bila syarat-syarat janji itu terpenuhi dan mereka menunaikannya, maka Allah juga berjanji akan membalas dan menggantikannya dengan berlipat ganda. Pertama, Allah akan selalu bersama mereka. Kebersamaan yang agung mengandung makna petunjuk, perhatian, pendengaran, pertolongan, dan pembelaan terhadap mereka. Kemudian janji Allah yang kedua akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka, memaafkan semua kehilapan mereka selama mereka memenuhi janji
kepada Allah. Dan janji Allah yang ketiga akan memasukkan mereka ke surga, di mana surga di bawahnya itu mengalir sungai-sungai yang penuh kenikmatan. Janji di atas janji, yang tidak ada janji yang lebih baik lagi daripada Allah akan memasukkan mereka ke surga. Allah juga berfirman yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Sesungguhnya aku beserta kalian. Sesungguhnya jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 12. Akan tetapi dasar watak Bani Israel ya, mereka kemudian ingkar janji kepada Allah. Seperti sikap-sikap mereka yang sudah terkenal. Mereka biasa mengkhianati Allah, mereka membunuh para nabi, mereka merencanakan penyaliban Nabi Isa, dan mereka juga kemudian berupaya membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman. Imam Ibnu Katsir dalam penjelasannya mengutip pernyataan Al-Hasan yang mengatakan, mereka tidak mengamalkan ajaran agama mereka serta tugas yang dilimpahkan Allah kepada mereka. Adapun ulama lain mengatakan mereka tidak mengamalkan apa yang telah diperingatkan kepadanya, sehingga mereka menjalani keadaan yang hina. Maka jadilah mereka tidak lagi mempunyai hati yang bersih, fitrah yang lurus, dan amal yang benar. Tafsir Ibnu Katsir. Begitulah sifat asli kaum Yahudi, suka melanggar janji. Akibatnya mereka terlaknat atau terkutuk oleh Allah dimanapun mereka berada. Dan Allah jadikan hati mereka menjadi keras membatu, sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah. Akibatnya mereka semakin tersesat, sehingga berani menukar-nukar ayat Allah, membolak-balikannya atau menukar-nukar letaknya. Di salah satu ayat dijelaskan juga yang artinya, dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Surat Al-Ma'idah ayat 13. Saat mereka lemah, mereka akan bermanis muka dan lidah kepada kaum muslimin. Namun sebaliknya, di belakang mereka akan berkhianat dan melakukan konspirasi untuk menghancurkan kaum muslimin. Salah satu sejarah hidup Rasulullah di Madinah membuktikan semua firman Allah tersebut. Yahudi Bani Kainuka berkhianat di pasar mereka dengan menyingkap aurat seorang muslimah dan membunuh seorang muslim yang membela muslimah tersebut. Yahudi Bani Kainuka kemudian dikepung pasukan Rasulullah lalu diusir keluar kota Madinah. Lalu setahun kemudian Yahudi Bani Nazir berkhianat dengan melakukan upaya serius untuk membunuh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah datang ke benteng mereka untuk meminta sedikit bantuan sesuai dengan perjanjian piagam Madinah. Mereka menyuruh Rasulullah menunggu di balik dinding, tapi ternyata diam-diam mereka menyiapkan batu besar untuk dijatuhkan dari atas dinding ke kepala Rasulullah. Nah, saat itu malaikat Jibril datang memberitahukan Rasulullah sehingga bisa pergi menjauh dan selamat. Yahudi Bani Nadir pun kemudian diusir semua keluar Madinah. Nah, kali berikutnya ada Yahudi Bani Quraisyah mengkhianati Rasulullah ketika perang Khandaq. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat dalam suasana mencekam menghadapi kepungan pasukan koalisi kafir, Yahudi Bani Quraisyah berkhianat dan menyerang pula dari belakang. Akibatnya setelah perang Khandaq selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membalas menyerang Yahudi Bani Quraisyah dan menawan mereka. Semua yang laki-laki dihukum mati, sedangkan yang perempuan dan anak-anak dijadikan budak. Itulah penjelasan pemaparan kenapa orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Israel itu begitu kejam, begitu keji sampai saat ini. Karena memang sudah dijelaskan, diceritakan, dijelaskan, diberikan tanda-tanda oleh Allah. Kita sebagai
manusia yang akan bersinggungan, yang akan menghadapi mereka harus bersikap apa. Karena sejatinya sifat dasar mereka itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah dan di pemaparan cerita tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.